Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Mirnawati dengan NPM A1E024055. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang percobaan osilasi teredam pada pegas. Jadi, osilasi teredam adalah gerak bolak-balik yang amplitudenya semakin lama semakin kecil karena adanya gaya hambatan, seperti gesekan atau hambatan udara, hingga akhirnya berhenti. Selanjutnya yaitu jenis-jenis redaman. Jadi, redaman itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada redaman rendah, overdamp. Benda itu masih berosilasi tetapi amplitudenya semakin kecil. Kemudian yang kedua itu redaman kritis atau critically damp. Jadi redamannya benda itu kembali ke posisi seimbang paling cepat tanpa berosilasi. Kemudian yang ketiga itu redaman berlebihan, overdamp. Jadi benda itu kembali ke posisi seimbang tanpa osilasi, tetapi dia lebih lambat dari redaman kritis tadi. Kemudian pada percobaan osilasi teredam pada pegas ini, dia memiliki 3 tujuan teman-teman. Yang pertama yaitu memahami fenomena osilasi teredam. Yang kedua yaitu kita menentukan koefisien redaman berdasarkan jenis fluida. Kemudian yang ketiga yaitu kita menyimpulkan jenis redaman berdasarkan hasil percobaan. Kemudian alat dan bahan yang kita gunakan pada osilasi teredam pada pegas, yang pertama ada beban. Beban itu sebagai massa yang kita gunakan untuk digantungkan pada pegas agar dapat berosilasi. Kemudian yang kedua adalah pegas. Pegas itu untuk menimbulkan gaya pemulih sehingga beban tadi bergerak naik turun. Kemudian yang ketiga itu statif. Statif itu sebagai penopang utama atau tempat meletakkan pegas. Kemudian ada gelas ukur. Gelas ukur ini untuk meletakkan air atau minyak untuk meredamkan beban. Kemudian 5 ada penggaris. Penggaris itu digunakan untuk mengukur simpangan atau jarak gerak beban. 6 itu ada neraca Ohlson untuk mengukur massa beban secara lebih akurat. Kemudian yang ketujuh ada perekam video. Perekam video itu digunakan untuk melihat gerakan osilasi agar dapat dianalisis ulang. Kemudian yang kedelapan itu ada air. Air itu sebagai fluida redaman kritis, critical damp. Kemudian yang kesembilan itu ada minyak. Minyak itu sebagai fluida juga, itu sebagai redaman berlebihan, overdamp. Kemudian yang ke-10 ada software tracker. Itu adalah aplikasi yang digunakan untuk melihat gerakan beban secara lebih akurat. Contoh osilasi teredam dalam kehidupan sehari-hari, contohnya itu adalah ayunan bermain anak-anak itu yang awalnya tadi digerakkan dengan amplitudo yang besar, dia tiba-tiba melambat karena adanya hambatan seperti gesekan atau hambatan udara tadi, sehingga akhirnya ayunan itu berhenti. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada percobaan osilasi teredam pada pegas, bahwa amplitude getarannya semakin lama akan semakin kecil karena adanya gaya redaman seperti gesekan atau hambatan udara, sehingga gerak osilasi akhirnya berhenti. Kemudian periode dapat berubah tergantung besar kecilnya redaman tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.